Shalom, haleluya. Selamat malam, selamat kita beribadah pada malam hari ini di penghujung akhir tahun ini, tahun 2020. Sebelum kita akan mulai ibadah, ucapan syukur pada malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami. Kami boleh ada Tuhan saat ini. Ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni segala perbuatan, perkataan, hati dan pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, satukan kami di dalam roh-Mu. Satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau pada saat ini. Urapi tiap-tiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi para WL dan singer. Urapi tangan-tangan yang bermain alat musik. Urapi sound system multimedia. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua. Engkau pakai kami semua Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran-Mu Tuhan. Katakan apa yang Engkau sampaikan lewat lidah dan bibir mulut hamba-Mu. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So here we bow down before you, Lord. We worship you, we worship you. Where would I run to the throne of mercy? Where will I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here we bow down before you, Lord. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here we bow, Lord. So here I bow
So here we bow the Lord. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, Lord. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Mari sembah Dia. Oh, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu, selamanya menyembah. Oh, haleluya. Bara-bara-bara-bara-bara sekirara. Bara-bara-bara-bara-bara sekirara. We worship you. We worship you, Lord. Oh, mighty Lord. Oh, hallelujah. 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 Oh, bara-bara-bara-bara. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami agungkan Engkau yang kudus. Oh, mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Tuliskanlah for you, Lord. Let your fire burn in our heart, Lord Jesus. Amen. Look at the world. Look at the world we live today. Look at the haunting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today. Let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we grow, we show your kingdom come all the earth. Oh, we shall for you, Lord God. Just to live in righteousness. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we receive in your code. Let us declare your majesty. Let your glory fall. We will shine. We will shine. Shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glorify, show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. As we glory, show
your kingdom, show your kingdom come on the earth. We will shine like stars above as we burning like the sun. We will shine like stars above as we burning like the sun. We will shine like stars above as we burning like the sun. Come on, sing. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. We will shine, we will shine, oh, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. We will shine like stars above as we burning like the sun. We will shine like stars above as we burning like the sun. We will shine like stars above as we burning like the sun. We will shine for you, Kau gembala kami yang baik Tuhan, Kau yang menuntun kami dalam lembah yang kelam. Kami tidak takut sebab Kau beserta dengan kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembala kami, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu, dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu Yesus Tuhan, dalam-Mu damai kami dapat, damai ku dapat, dalam-Mu sukacita kami, sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus.
Mari serumah Tuhan serukan di dalam Dia. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Di dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu damai kami dapat, damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu Yesus. Oh, aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Di dalam-Mu, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Tuhan adalah gembala kami. Kami tak kekurangan apapun. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, Tuhan. Engkau senantiasa setia menyertai kami, Tuhan. Kami tidak takut, Tuhan, menghadapi tahun yang baru. Kami percaya, Tuhan, ada urapan-Mu atas kami. Ada penyertaan-Mu, Tuhan, yang besar senantiasa. Kami mau terus berharap di dalam Engkau, ya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke
waktu Kau menuntun kami di jalan. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, seluruh komunitas Patmos dimanapun berada, Gereja Bethel Indonesia Family Life Center. Ibadah hari ini adalah ibadah yang khusus, ibadah tutup tahun sekaligus kita menyambut tahun yang baru. Sebab itu beberapa waktu yang akan datang ini, kita akan mengakhiri ibadah ini bersama-sama sekaligus kita akan menyambut tahun baru, tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah melewati sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan dinamika, khususnya di masa pandemi ini. Tetapi kita semua merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita tunduk kepala dan kita berdoa mengawali ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siapkan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan, komunikasikan buat kami, khususnya kami menyongsong tahun 2021
Dan kami mengingat kembali penyertaan Tuhan sepanjang 2020, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi dan berkati ibadah kami pada hari ini, urapi dan berkati setiap pemirsa, setiap peserta ibadah ini, dimanapun juga Tuhan jamah mereka satu persatu. Hamba-Mu berdoa, hati mereka yang keras Tuhan lembutkan, mereka yang masih terbelenggu, tersesat di dalam dosa, di dalam jalan yang salah, biarlah Tuhan tuntun ke jalan yang benar, dan mereka bebaskan, supaya mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh kuasa pilur darah Yesus, mereka dikuatkan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan segala doa, puji, dan syukur ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Win the challenges. Memenangkan tantangan. Itu adalah sebuah tema yang Tuhan berikan pada kita semua. Kepada seluruh komunitas Patmos Jemaat GBI Family Life Center. Memenangkan tantangan. Di tahun yang lalu kita telah dapat melewati masalah demi masalah. Nah, di tahun yang akan datang Tuhan siapkan kita untuk menjadi pemenang. Pemenang atas segala tantangan-tantangan yang masih ada di hadapan kita. Dan saya percaya hidup ini pasti penuh tantangan. Justru pada waktu kita mengalami tantangan demi tantangan, tandanya kita ini hidup. Tandanya kita ini sedang tetap hidup kita bergantung dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ayat ini kita kenal sebagai ayat yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan the Great Commandment, atau bagian ini adalah bagian terakhir dari kalimat daripada amanat agung atau perintah agung. Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan demikian, ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Siapa mereka? Seluruh penduduk bumi ini. Siapa mereka? Seluruh manusia di dunia ini. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa kamu kepadamu? Apa yang diperintahkan kepadamu? Siapa? Tuhan memberi perintah kepada siapa? Murid-murid Tuhan. Pengikut Yesus. Jadi Yesus sudah lengkap mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan apa yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya harus diimpartasikan, ditransfer, diajarkan kepada seluruh penduduk di bumi ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini memberikan sebuah impresi kepada saya bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Oleh karena Kristus telah menjadi terang buat kita dan kita menjadi terang buat dunia. Saksi, saksi Kristus, light in the world, menjadi terang. Untuk menjadi terang kita memasuki tahun yang baru, Tuhan ingatkan kita untuk memenangkan setiap tantangan. Karena kita tidak menerangi apa yang sudah terang. Kita menerangi kegelapan. Kegelapan itulah yang dimaksud dengan tantangan. Jadi kita akan menghidupi sebuah dunia yang gelap. Kita akan berinteraksi, berhubungan dengan manusia-manusia yang pernah diingatkan oleh Rasul Paulus, manusia yang bengkok hatinya. Manusia-manusia yang aib dengan noda. Itulah gambaran daripada kegelapan. Kita akan berinteraksi dengan mereka. Kita tidak memusuhi mereka. Kita tidak menghindar mereka, kita tidak melawan atau berseteru dengan mereka. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ajarkanlah kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ajarkanlah kepada mereka. Artinya apa yang kita terima dari Tuhan dan kita hidupi, kita ajarkan kepada mereka. Supaya mereka yang masih ada di dunia yang gelap ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh melihat terang melalui kehidupan para murid Yesus, para pengikut Yesus.
dan supaya mereka mampu termasuk terampil di dalamnya, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Artinya supaya mereka juga bersama-sama kita boleh menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara bisa tangkap pesan utama yang Tuhan sampaikan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ada satu jaminan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman, akhir zaman. Artinya Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu setiap persoalan apa yang akan dihadapi. Jadi Tuhan tahu pergumulan pada waktu kita menjalankan perintah Tuhan. Tuhan tahu, haleluya. Sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan ya dan amin. Ia yang memulai, Dia yang akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memasuki tahun 2021 ini dengan ucapan syukur karena ada satu jaminan Tuhan memenangkan tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, realita dalam kehidupan ini adalah tidak semuanya baik. Dan ada sebuah realita ketika situasi buruk terus berlangsung, saudara berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan saudara, dan biasanya itu disebut situasi buruk, tanpa diketahui situasi itu akan berakhir. Contohnya ya pandemi COVID ini sekarang, ini menjadi contoh yang nyata. Ini menjadi pelajaran bersama-sama. Sehingga dikatakan kita ini sekarang sedang ada dalam proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini, kita tetap setia dan tekun mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan menerapkan dalam proses sekarang yang disebut pandemi, maka kita akan keluar menjadi bintang-bintang hasil daripada proses pembelajaran ini. Kalau dulu zaman saya masih SD disebut bintang pelajar, karena akan keluar sebagai juara-juara, keluar akan sebagai pemenang-pemenang dan dengan hasil yang terbaik. Ketahuilah, ini adalah proses pembelajaran. Boleh dikatakan ini sekolah pandemi, boleh dikatakan ini suatu sekolah membuat kita menjadi lebih terampil menghadapi masalah, itu boleh saja. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa situasi yang buruk itu akan terus berlangsung, tanpa diketahui kapan dan akan berakhir. Nah, pertanyaannya tentunya bagaimana sikap kita yang benar? Bagaimana sikap kita yang benar? Saya masih ingat Petrus waktu berjalan di atas air. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus. Memerintahkan. Ayo datang kepadaku. Tuhan Yesus tidak mengatakan ayo berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengatakan ayo datang kepadaku. Petrus setia, taat dengan perintah itu. Dia keluar dari perahu, kemudian dia ke air tentunya. Tapi langsung Petrus bisa berjalan di atas air. Waktu dia fokus pada perintah Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Haleluya. Petrus bisa berjalan di air, yang dia tidak pernah pikirkan sebelumnya, yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Kalau dia mikir, disuruh Yesus berjalan di atas air, pasti berdebat dulu dengan Tuhan Yesus. Perdebatannya pasti muncul pertanyaan, mana mungkin? Waktu mengatakan mana mungkin, di dalam hatinya pasti takut tenggelam, takut mati. Nah, situasi seperti itulah situasi yang akan dihadapi kita pada waktu kita menjalankan perintah Tuhan di situasi-situasi yang penuh dengan kesulitan. Tapi waktu Petrus fokus pada perintah Tuhan, dia mampu berjalan di atas air dan dia mampu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebab itu jadikan Yesus Kristus menjadi motivasi Anda untuk bertarung, untuk bergumul, untuk berinteraksi dengan situasi yang merupakan tantangan bagi kita semua. Apapun situasinya. Situasi itu boleh dikatakan situasi yang menyulitkan, boleh dikatakan situasi buruk, apapun nama situasi itu. Nah, saudara, ada sebuah ungkapan yang sangat saya suka, yang ditulis oleh Steve Maraboli. A smooth sea never made a skilled sailor. Tahu saudara? Jadi seorang pelaut itu akan menjadi makin terampil kalau dia
terbiasa menghadapi tantangan yang berapa gelombang. Betapapun besarnya gelombang itu. Seorang pelaut akan berhasil menghadapinya, akan menjadi terampil menghadapinya. Saya menghadapi gelombang-gelombang laut yang begitu luar biasa beberapa kali, 40 tahun yang lalu. Waktu saya ada di Nusa Tenggara Timur bertugas di sebuah pulau yang namanya Pulau Lembata. Perjalanan dari daratan Flores bagian timur, Kabupaten Flores Timur ke Pulau Lembata makan waktu itu 5-6 jam. Hampir dipastikan kalau musim barat akan menghadapi gelombang-gelombang naik perahu kayu yang kecil, isinya hanya beberapa puluh orang dan gelombang itu bisa 3-4 meter tingginya. Luar biasa. Tetapi saya lihat pelaut nakoda yang membawa perahu kapal itu dengan terampil bisa menguasai keadaan dan sampai ke seberang. Puji Tuhan. Happiness is not the absence of problem. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu bukan karena tidak ada masalah. Saya sedang membayangkan pada waktu menyiapkan ini, apa mungkin manusia di dunia ini tidak punya masalah? Apa mungkin? Nyamuk lewat sedikit aja udah ributnya bukan main. Nyamuk, teplak sana, teplak sini, gelas pecah, TV pecah gara-gara salah teplok. Itu coba, baru nyamuk lewat aja udah bingungnya bau, bukan main. Baru bau busuk sedikit aja, entah dari mana sumbernya bau busuk. Siapa yang bau busuk? Siapa yang mengeluarkan bau busuk? Dari mana bau busuk? Udah ributnya bukan main. Ribut, salah-salah bisa bertengkar hanya karena bau busuk. Manusia menghadapi masalah. Setiap saat menghadapi masalah. Sesuatu yang terjadi yang tidak cocok, yang mengusik keinginannya, pasti itu menjadi masalah. Nah, kebahagiaan bukan karena tidak ada masalah, karena masalah itu selalu ada. Kapan saudara mau bahagia? Kalau bahagia itu ditentukan ada tidaknya masalah, kapan saudara mau bahagia? Tetapi kebahagiaan adalah kemampuan dapat mengelola masalah dengan baik. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman yang saya dapatkan untuk bisa menerjemahkan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam keadaan situasi dan menerima jaminan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, menerima jaminan kemenangan. Kita belajar dari Yakobus. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kata mahkota, kita ingat di Alkitab, kata mahkota berarti menunjukkan yang dapat mahkota itu yang setia sampai akhirnya. Nah, kita perhatikan apa yang Yakobus katakan, apa yang Yakobus tulis di Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan meskipun menghadapi pergumulan, sehingga akhirnya tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara mesti lihat, saudara mesti pahami betul-betul, ujung dari kehidupan saudara, akhir dari kehidupan saudara, harus menjadi seorang yang oleh Tuhan dikatakan, engkau setia. Bukan oleh saya terhadap jemaat, bukan. Bukan oleh Pak Dwijo kepada jemaat GBI FLC, bukan. Tuhan yang mengatakan, engkau setia. Engkau setia, tetap setia. Dari awal lahir baru sampai mengakhiri hidup tetap setia. Itulah yang dikatakan finish well, mengakhiri hidup dengan baik. Nah itulah yang dikatakan bisa bertahan. Ternyata orientasi kehidupan untuk setia kepada Tuhan, itu yang membuat kita bertahan. Pada waktu saudara menghadapi masalah, orientasi saudara lain, mengikuti apa yang dunia tawarkan, mengikuti apa yang iblis katakan, mengikuti intimidasi setan, yang itu sudah dikerjakan sejak di Taman Eden dan Adam dan Hawa gagal, pasti saudara tidak dapat finish well. Jadi yang menginspirasi saudara, yang menjadi sumber motivasi hidup saudara, yang mengarahkan hidup saudara, yang ingin saudara capai, dan bagaimana saudara cara mencapainya, hanya adalah Kristus. Hanyalah Kristus, dimulai dari Kristus, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Puji Tuhan.
Sekali lagi saya katakan, hidup ini memang sulit. Amin saudara. Berani katakan, hidup ini memang sulit. Kalau ada orang khotbah mengusir kesulitan, menurut saya yang khotbah itu pasti tidak baca Alkitab. Masa kesulitan diusir? Kesulitan kita hadapi, puji Tuhan. Tapi boleh saja mengusir setan, tapi dalam hatinya berani menghadapi. Boleh saja mengusir kesulitan. Ingat saudara, kesulitan itu keadaan, bukan oknum, bukan pribadi. Nggak perlu diusir, kita hadapi. Bersama-sama kita hadapi. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan itu adalah bagian yang penting. Bahkan hari ini saya berkhotbah, saya ingin mengatakan sangat penting. Mata kuliah pokok. Mata pelajaran pokok, mata kuliah dasar MKD, mata kuliah penting. Dan karena penting ini akan dibahas juga di mata kuliah yang lain kalau seperti di perguruan tinggi. Mungkin akan diulangi dan dibahas atau menjadi dasar bagi mata kuliah keahlian. Jadi ini mata kuliah yang sangat penting sekali. Nah di dalam Alkitab, Yakobus mencatat bahwa pencobaan itu adalah bagian penting dari pertumbuhan rohani kita. Jelas mata kuliah penting karena menyangkut keselamatan kita. Menyangkut mengerjakan bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa ada berkat yang disediakan bagi mereka yang menanggapi, merespon dengan benar. Bukan free will. Mana ada free will dalam kehidupan manusia. Yang ada adalah respon. Respon yang benar. Seandainya Adam merespon dengan benar, tidak mengikuti keinginannya yang bebas, merespon dengan benar, Adam selalu setia dan taat. Free will itu kan kata orang yang menafsirkan Alkitab, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan free will. Yang ada adalah Alkitab menginginkan kita taat. Kita merespon dengan benar. Manusia kita ini harus merespon dengan benar. Sebab itu manusia yang lama, kelahiran saya yang pertama, seolah-olah ini tidak diperhitungkan. Seolah-olah tidak diperhitungkan. Allah memperhitungkan kelak waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kehidupan baru melalui kelahiran baru. Kenapa diperhitungkan? Karena hati kita telah diganti hati yang lembut, hati yang baru. Dan roh Tuhan tinggal di dalam hati itu. Dan kita akan selalu merespon dengan pimpinan Roh Kudus. Merespon dengan kemampuan Roh Kudus. Merespon dengan kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Kenapa semuanya bersumber Roh Kudus? Karena hati yang baru itu terletak pada tubuh darah dan daging kita. Terletak pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu harus menang atas dosa mereka. Puji Tuhan. Oleh karena itu ada berkat. Orang yang menghidupi sesuai dengan cara-cara yang Tuhan inginkan pasti akan memperoleh berkat. Jadi berkat itu tidak terlepas dari sikap kita. Nah, sekali lagi kita terlalu sering diajarkan berkat itu hanya karena didoakan pendeta. Ada orang SMS EWA ke saya. Persembahannya minta didoakan supaya kelak bisa memberi persembahan lebih banyak. Nah, saya ajarkan. Persembahan itu bukan tergantung dari doa pendeta. Banyak jemaat diajarkan semua bergantung doanya pendeta. Tidak, bergantungnya pada Tuhan Yesus. Mari para hamba Tuhan, kita ajak jemaat kita bergantungnya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bahwa ada berkat yang disediakan bagi mereka yang menanggapi dengan benar. Dan yang ketiga, Alkitab mengajarkan pada kita tidak menyalahkan Tuhan ketika masa-masa sulit datang. Ini saudara bisa perhatikan di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-13, 14, 15. Sebagai kelanjutan Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 tadi. Jadi kesimpulannya apa? Di akhir tahun ini dan menyongsong tahun yang baru apa? Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dan harus kita ingat supaya kita menjadi pemenang. Winning the challenges. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 3 hal itu. Yang pertama, mengingat kasih Tuhan. Katakan bersama, mengingat kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-16 dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi,
Janganlah sesat. Apa hubungannya kalimat ini dengan mengingat kasih Tuhan? Di sini Yakobus menyebut jemaat yang orang-orang yang dia layani, orang-orang yang dia gembalakan, orang-orang yang dia ajar, itu adalah orang-orang yang sama dengan dirinya dikasihi Tuhan. Nah, Yakobus mau mengingatkan, kalau kita ini sudah dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu mengasihi kita, begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi binasa oleh karena dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kalau Tuhan mengasihi kita, hidupmu jangan sesat. Hidupmu jangan sesat. Jadi dengan kata lain, orang yang sesat itu pasti nggak mengingat kasih Tuhan. Sebab itu ingatlah kasih Tuhan. Yakobus mengingatkan kita, sekalian dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dalam keadaan tertekan, umumnya orang yang tertekan itu tergoda untuk menyerah. Umumnya. Tetaplah ingat akan kasih Tuhan. Waktu saudara mengingat kasih Tuhan, saudara menjadi kuat. Saudara menjadi dihadapkan pada pergumulan. Tidak mudah, tapi tidak mudah. Karena kasih bukan berarti sebuah solusi untuk membuat hidup saudara enak-enak. Tidak. Saudara perhatikan Yesus, bagaimana ekspresi kasih Yesus kepada manusia, kepada dosa manusia yang ingin dia tebus. Tidak ada sesuatu yang mudah. Oleh karena itu jangan tersesat. Nah yang membuat sesat apa? Dunia. Dan aktor intelektualnya jelas, prinsipalitis. Penguasa-penguasa, penghulu pemerintah di udara. Jangan sesat. Dunia selalu menyesatkan kita untuk mencari cara-cara yang mudah. Memberikan gratifikasi. Sebab itu disebut gratifikasi oleh KPK dan oleh undang-undang. Karena menjadikan sesuatu untuk mendapatkan kemudahan. Kemudian memberikan imbalan. Sebetulnya pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Alkitab sudah ada pengertian tentang gratifikasi itu. Sebab itu jangan tertipu. Ketika masa-masa sulit datang, sangat mudah menyalahkan Tuhan. Jangan tertipu. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Adam di Taman Eden. Saya mengutip dari apa yang ditulis oleh H.B. Charles, seorang yang bukunya laris, dibaca orang, buku tentang doa. Jangan tertipu. H.B. Charles mengatakan apa? H.B. Charles Junior. Bahaya orang yang berdosa, yang belum lahir baru, adalah tidak percaya. Memberontak kepada Allah. Itu orang berdosa. Bagaimana dengan yang lahir baru? Nah, bahaya orang yang dosanya telah ditebus, artinya dia telah lahir baru, adalah tersesat, tertipu, tersesat, tertipu. Jadi dengan kata lain, H.B. Charles mengamati, dan saya sepakat, banyak orang-orang sudah ke gereja, tetapi tertipu. Banyak pendeta-pendeta sudah berkhotbah, tetapi hidupnya mengikuti kesesatan, tertipu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita ingat sebab itu, mengingat kebaikan Tuhan. Supaya jangan tertipu, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Intinya, Tuhan tidak pernah tidak baik. Tuhan tidak pernah kurang baik. Tuhan itu selalu baik. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada masalah terjadi, kita yang harus beradaptasi dengan masalah itu. Karena kita harus melihat masalah itu ada baiknya buat kita. Jadi jangan ngikuti keinginan kita saja. Kita yang harus beradaptasi, jangan Tuhannya yang harus beradaptasi untuk mengikuti keinginan kita. Seringkali kita melakukan Tuhan, Tuhannya disuruh beradaptasi mengikuti keinginan kita. Tidak, kitanya yang beradaptasi mengikuti keinginan Tuhan. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah baik.
Yakobus mengatakan begini di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia menjadi dosa, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi saudara perhatikan, kalau saudara tertipu, saudara tersesat, maka akhirnya adalah menghasilkan dosa dan maut. Ingat saudara, ingat kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Tuhan atas masalah yang sedang kita hadapi. Ingat, ingat. Kalau saudara sudah mulai ambil sikap yang salah dan mulai menyalahkan Tuhan, ingat bahwa saudara sudah tertipu. Dan ingat, orang yang tertipu, satu jengkal lagi sudah jatuh dalam dosa berikutnya. Dan akhirnya akan menuju maut. Rasul Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau miliki, yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Coba Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Segala sesuatu Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang memulai, karena Tuhan itu adalah sumber. Tapi waktu kita tersesat, kita tertipu, kita menyalahkan Tuhan, kepahitan mulai timbul dalam hatimu. Dan pada saat itu saudara mulai berhenti atau mulai mengalami hambatan, kesulitan untuk surrender, untuk berserah dengan full, dengan penuh mempercayai Tuhan. Dan selalu ragu-ragu tentang kebaikan Tuhan, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saya ingin mengatakan buat saudara pada kesempatan ini, pada waktu kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Apapun keadaan tahun 2021, Tuhan adalah baik. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kehendaknya. Dan kehendaknya adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Karena kita ada, karena Tuhan yang membuat kita ada. Amin saudara, amin saudara, haleluya. Kita akan masuk tahun 2021 dengan hati yang penuh sukacita. Yang terakhir, mengingat rahmat Tuhan. Mengingat kasih Tuhan, yang pertama. Mengingat kebaikan Tuhan, yang kedua. Jangan tertipu, jangan tersesat. Dan yang terakhir, mengingat rahmat Tuhan. Tadi sudah saya sebut, Tuhanlah yang memulai. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah saudara perhatikan, atas kehendak Tuhan sendiri, ia yang menjadikan kita. Supaya kita menjadi sulung di antara semuanya. Ini berbicara tentang saksi, ini berbicara tentang kitalah yang sudah lahir baru. Kita mengawali hidup kita ini dengan lahir baru. Hidup baru diawali dengan lahir baru. Tadi makanya saya katakan, hidup kita yang lahir di kamar bersalin, di ruang bersalin, ditolong dokter, ditolong bidan, itu adalah hidup yang sudah kita tinggalkan. Hidup dalam arti kehidupan yang seperti itu. Semua orang lahir dengan dosa. Nah, kita telah memasuki lahir yang baru. Lahir yang baru. Kita dilahirkan kembali, di mana hati kita diberikan hati yang lembut dan roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Amin saudara sekalian. Nah, disitulah kita merespon kebenaran dan kebenaran, perintah dan perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi kita adalah orang-orang yang sebelumnya hancur, orang-orang berdosa, namun Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Nah, melalui lahir barulah kita hidup hari ini. Puji Tuhan. Dan hidup hari ini dimulai dari Tuhan Yesus. Sebab itu kita katakan sekali lagi, Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, kita yang sudah lahir baru ini Alkitab mengatakan kita adalah buah sulung. Berarti kita itu menjadi tanda, menjadi terang bagi dunia.
menjadi tanda, menjadi terang bagi dunia. Kenapa dikatakan buah sulung? Karena akan diikuti buah-buah berikutnya. Akan terjadi panen raya, buah-buah berikutnya. Artinya kita akan menjadi terang dan kita akan menerangi banyak hal dalam kehidupan kita ini. Dan akan menghasilkan banyak orang yang diterangi oleh terang yang kita alami dan terang kita terima. Yaitu terangnya Kristus. Dan akan diikuti oleh banyak orang yang akan juga menjadi terang. Sehingga dunia yang gelap ini adalah penuh dengan terang. Puji Tuhan. Tuhan bermaksud menggunakan kita untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada seluruh dunia. Itu artinya menjadi terang. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa harapan kita itu tidak bergantung kepada perubahan keadaan. Puji Tuhan. Kita memasuki tahun 2021. Berita-berita mengatakan belum tahu kapan COVID berakhir. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh berakhirnya COVID. Amin, haleluya, haleluya. Hidup kita tidak ditentukan ada tidak adanya vaksin. Tapi kita bersyukur pemerintah telah menyediakan vaksin. Hidup kita tidak ditentukan oleh kapan berakhirnya COVID. Tapi kita bersyukur Tuhan yang pegang kendali atas situasi ini. Amin saudara. Hidup kita ditentukan oleh batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu statement. Berani menjadi terang yang pertama. Siapa dan saudara berani menjadi terang? Kita semua adalah orang-orang yang telah diterangi dan kita akan menjadi terang. Berani menjadi terang yang pertama. Artinya, ketika hari-hari ini dimulai, mulailah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. When a day begins, dare to smile. Smile gratefully. When there is darkness, dare to be the first to shine a light. Haleluya, haleluya. Kita harus menjadi orang yang pemberani. Kita harus menjadi orang yang menang. Kita memenangkan tantangan-tantangan yang ada. Berani menjadi terang yang pertama. Siapa berani menjadi terang yang pertama? Boleh angkat tangan. Haleluya. Komunitas Patmos menjadi terang yang pertama. Saudara perhatikan visi misi komunitas kita. Menjadi terang bagi dunia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat menyongsong memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menetapkan kami dan menempatkan kami di tengah dunia yang penuh kegelapan. Namun Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan telah mengingatkan kami pada saat ini untuk memasuki tahun yang baru. Kami terus belajar. Kami tidak berharap kepada situasi, tapi kami hanya berharap kepada Tuhan. Untuk terus belajar dan melakukan segenap perintah Tuhan. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang atas keadaan. Sebab kami percaya seperti yang Tuhan katakan, kami yang mempraktekkan, yang mempunyai keterampilan dan rendah hati untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan, maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan memakai kita dan Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kami siap memasuki tahun yang baru, tahun 2021, apapun keadaannya, tetapi dalam benak kami beriman dan percaya, kami adalah terang. Kami adalah pemenang dan kami akan memenangkan segala situasi yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masukin perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Sebagaimana biasa di akhir tahun kita bersama-sama beribadah. Kita satukan hati. Dengan sehati kita juga bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus yang kembali mengingat akan begitu besar kasih Allah buat kita. Kita akan perbarui persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita satu dengan yang lain, persekutuan kita dalam setiap keluarga kita. Kita memasuki tahun yang baru dengan pembaharuan-pembaharuan. Orang kita mengakui dosa kita, Tuhan ampuni segala dosa kita, dan kita disegarkan kembali lewat persekutuan kita yang baru. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara siapkan semua, siapkan roti dan anggur yang telah disediakan. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami
untuk Tuhan perbaharui melalui persekutuan bersama-sama tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkati tubuh, roti dan anggur yang telah disediakan, dan turunkah kuasa-Mu atas roti dan anggur, supaya pada waktu kami menerima dalam nama Yesus dan makan dan minum dalam nama Yesus, kami boleh mengalami pembaharuan dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dosa-dosa kami diampuni, bahkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai dengan perjamuan kudus ini. Saudara bisa bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk menerima, untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah hal yang diperintahkan Tuhan, sebab itu disebut sakramen, yang mengingatkan kepada kita akan besarnya kasih Allah. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi, dan demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apa jawabmu? Amin. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kebaikan-Mu. Begitu luar biasa kasih kebaikan dan rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau yang telah menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau yang telah menjadikan kami sebagaimana kami ada. Seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau telah mencerikkan mata yang buta menjadi melihat. Terima kasih. Terima kasih. Yaralapasik, haralapawasik, uralapasik. Terima kasih. Terima kasih. Mari mengucap syukur. Naikkan syukurmu. Terima kasih. Syukuri atas kebaikan Tuhan. Syukuri akan kasih Tuhan. Syukuri akan rahmat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersyukur di akhir tahun ini. Terima kasih. Mari kita bersyukur memasuki tahun yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Amin.
demi karunia Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kita semua. Dan Tuhan menginginkan sekali supaya kita selalu ingat akan kasih Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan, semua yang baik dimulai dari Tuhan, dan mengingat akan rahmat Tuhan. Saudara jangan tersesat, saudara jangan tertipu. Amin saudara. Kita mau tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap keadaan. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah akhir tahun ini. Dan kami bersyukur kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dengan tahun 2021, di mana kami hidup, Tuhan akan memakai hidup kami. Tuhan telah menjadikan kami sebagai buah sulung di dalam kerajaan-Mu. Kami bersaksi, kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan akan menghasilkan sebuah panen raya. Banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Banyak orang dibebaskan, banyak orang dilepaskan, banyak orang diampuni dosanya. Banyak orang kembali menjadi dirinya yang utuh sebagaimana Tuhan inginkan dan ciptakan. Haleluya. Banyak orang akan mengalami damai sejahtera. Banyak orang akan hidup dalam sukacita oleh kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan pastikanlah menerima berkat-berkat Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Penuhlah damai sejahtera Allah di dalam seisi rumahmu. Kiranya hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di mana hidupmu menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Dan hidupmu memenangkan setiap tantangan yang akan dihadapi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus menerima berkat-berkat sepenuhnya ini. Mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru 2021.